Halo semuanya, ini adalah cerita cinta kalian secara umum untuk 30 hari ke depan. Tidak masalah kapanpun kamu menontonnya. Mohon diingat bahwa energi bisa terbalik antara kamu dan pasangan. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Halo Capricorn, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi atau cerita cinta kamu untuk 30 hari ke depan. Jadi energinya timeless atau tidak terbatas waktu. So, tema utama energi kamu adalah change atau perubahan. Dengan kartu ini yang saya rasakan mungkin udah beberapa lama, beberapa saat, mungkin udah 4 tahun terakhir atau mungkin 4 bulan terakhir kamu berada dalam hubungan yang kayaknya stuck, kayaknya nggak bergerak gitu loh. Tapi dengan kartu change ini, perubahan, 30 hari ke depan pergerakan akan mulai terasa, mulai terjadi gitu loh. Karena kartu change ini, perubahan ini keluar dengan klarifikasi Four of Wands, komitmen, dan The Lovers, cinta kan. Jadi contohnya kayak gini, misalnya hubungan kamu dengan pasangan nih stuck udah lama, tiba-tiba dalam 30 hari ke depan ini, atau mungkin nggak tiba-tiba ya, yang saya rasakan sih nggak tiba-tiba, tapi bisa dibilang kayak rodanya udah mulai muter, rodanya udah mulai jalan dengan Four of Wands di sini. Jadi mungkin yang tadinya stuck, tiba-tiba pasangan kamu udah mulai ngobrolin tentang masa depan, tiba-tiba pasangan kamu udah mulai ngobrolin venue atau tempat pernikahan. Contohnya kayak gitu. Jadi yang tadinya kamu merasa, aduh nih kayaknya hubungan gak kemana-mana nih, kayaknya bakalan stuck di sini-sini aja. Tiba-tiba di 30 hari ke depan akan ada komunikasi atau akan ada tindakan yang pasangan kamu lakukan yang membuat kamu jadi berpikir bahwa ternyata ada nih masa depannya hubungan ini. Ternyata gue gak akan sia-sia nih nungguin hubungan ini. Karena ini dua kartu ini kan energi bagus banget kan. Four of Wands dan The Lovers nih adalah energi yang yang bisa dibilang emang menyenangkan banget gitu loh. Jadi kalau diawali dengan kartu perubahan, ya ini perubahan itu yang saya rasakan di sini tuh kayak Wheel of Fortune, tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba, pokoknya 30 hari ke depan roda keberuntungan kamu tuh mulai berputar aja ke arah atas, ke arah yang lebih baik gitu loh. Dimana di sini yang diindikasikan dengan komitmen yang lebih kuat. Atau mungkin misalnya kamu udah naksir seseorang berat gitu, naksir berat lah sama seseorang. Kamu udah berusaha untuk menunjukkan diri, menunjukkan perasaan kamu, tapi orang itu selama ini kayaknya cool-cool aja, nggak menunjukkan ketertarikannya pada kamu. Di sini di 30 hari ke depan perubahan itu akan terjadi, di mana tiba-tiba orang itu mungkin mulai nge-text kamu balik, atau nge-text kamu duluan, nelpon kamu duluan, atau ngajak kamu jalan. Jadi ada energi seperti itu di sini, ada komitmen atau ada sesuatu yang membuat kamu jadi positive thinking lagi gitu loh mengenai hubungan kamu dengan seseorang. Oke? So, sekarang kita lihat nih energi orang tersebut. Siapapun orang itu ya, bisa gebetan, bisa pacar kamu, atau mungkin suami kamu atau istri kamu. Oke? So, kartu yang keluar adalah Ace of Pentacles, Two of Cups, dan Judgment. So, di sini yang saya rasakan, kalau misalnya nih tiba-tiba mungkin pasangan kamu akhirnya mulai ngobrolin soal masa depan, soal rencana pernikahan, ini bisa jadi adalah seseorang yang mungkin lagi kejatuhan uang, atau mungkin lagi punya proyek baru yang hasil keuangannya akan lebih besar daripada biasanya, atau mungkin seseorang yang bisnisnya sedang booming, sedang bengkak gitu loh. Jadi dia memang sekarang nih akhirnya dia memiliki kapasitas untuk menawarkan kamu komitmen. Seperti itu yang saya rasakan. Dan dengan Two of Cups di sebelahnya ini memang sebenarnya orang ini nggak kemana-mana dari dulu. Sebenarnya orang ini memang hatinya kepada kamu, cuma karena dia nggak punya kapasitas, dia nggak punya kemampuan untuk membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius. Jadi memang dia nggak
nggak berani menjanjikan apa-apa gitu loh. Tapi hatinya dari dulu yang saya rasakan nih memang kepada kamu, karena ada judgment di sini kan, dimana ini adalah energi dia apa ya, kayak terbangun gitu loh dari tidurnya. Wah, gue nggak bisa nih terus-menerus menelantarkan Capricorn. Gue nggak bisa nih terus-menerus membuat hubungan gue sama Capricorn tuh kayaknya kasual aja, kayaknya santai aja, nggak ada masa depannya. Gue harus berbuat sesuatu nih, dan sekarang gue punya kemampuannya. Jadi di sini yang saya rasakan tuh seperti itu. Orang ini dia akhirnya terbangun, dia akhirnya sadar mengenai kepentingan kamu dalam hidupnya, betapa pentingnya eksistensi Capricorn dalam hidupnya, sehingga dia mulai berani maju. Dulu bukannya dia nggak berani, atau mungkin dulu dia nggak berani karena dia nggak punya kemampuan, tapi sekarang dia punya kemampuannya. Apapun kemampuan yang dulunya dia nggak punya. Kalau di sini kan saya kasih contoh adalah kemampuan financial kan, secara keuangan. Tapi bisa juga kan kemampuan untuk menjadi vulnerable, menjadi bebas mengekspresikan cinta, atau kemampuan untuk lebih intim kepada kamu, lebih penuh kasih sayang, penuh cinta, atau kemampuan untuk berkomunikasi. Apapun yang dulunya kamu rasa dia nggak punya kemampuan, sekarang nih tiba-tiba dia punya. Atau bukan tiba-tiba, tapi paling tidak dia sudah mulai melatihnya, sehingga sekarang dia yakin, dia percaya diri, dan akhirnya dia menunjukkan kepada kamu niatnya gitu loh. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi perubahan di sini adalah pergerakan dia yang tadinya mungkin nggak bergerak, kamu rasa kayaknya nggak ada masa depannya, sekarang tiba-tiba pergerakannya mulai kelihatan gitu loh. Nggak tiba-tiba sih, dari tadi saya ngomong tiba-tiba, nggak tiba-tiba ini sesuatu yang memang dia sudah latih ya, sehingga sekarang dia mulai percaya diri. Oke? So kita lihat nih saran untuk kamu mengenai hal ini ya. Ini kok sama ya yang keluar sama Scorpio. Anyway, kamu mendapatkan Aries, the Moon, dan rumah keempat. Ini dua tanda ini keluar juga di Scorpio. Jadi mungkin kamu punya placement di bagian lahir kamu punya placement di Scorpio, atau mungkin kamu kenal seseorang yang Scorpio. Anyway, sarannya untuk kamu adalah the Moon in Aries, bulan di Aries. Dimana di sini yang saya rasakan adalah yes, pergerakan ini ini kan saran ya, pergerakan ini memang udah kamu tunggu-tunggu, udah kamu harap-harapkan gitu loh. Tapi dengan keluarnya saran the Moon in Aries, ini adalah energi yang impulsif, energi yang terburu-buru gitu loh. Jadi jangan sampai, sarannya untuk kamu adalah jangan sampai karena kamu excited, kamu sangat wah ternyata ada masa depannya, pokoknya jadi gembira banget gitu kan. Ternyata pasangan kamu atau orang yang kamu taksir ternyata juga serius sama kamu. Jangan sampai kamu terburu-buru untuk untuk mengiyakan. Jadi di sini karena ada rumah keempat adalah rumah akarnya kita, stabilitasnya kita gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh sarannya adalah supaya Capricorn juga menelaah kembali bagaimana sebenarnya perasaan kamu kepada dia sekarang. Masih seperti itu nggak? Masih seperti dulu nggak yang mengharapkan Four of Wands, yang masih mengharapkan The Lovers, masih mengharapkan Two of Cups? Perasaan kamu sendiri saat ini setelah dibuat menunggu lama, perasaan kamu masih seperti itu nggak? Kalau enggak, ya berarti kan kamu tahu dong jawabannya. Tapi kalau memang iya, tetap analisa dulu bagaimana perasaan kamu kepada dia. Karena saran yang keluar di sini adalah
bulan di Aries, dimana ini adalah energi yang sangat-sangat impulsif, energi yang nggak sabaran, terburu-buru, energi yang langsung iya aja atau langsung enggak aja. Setiap kali ada sesuatu yang membuat kita bersemangat, bergelora, bergairah. Jadi jangan sampai ke bawah nafsu, intinya seperti itu. Oke? So, good luck Capricorn. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.